Pagi hari ini membahas Pagi, Pak. materi kita, ya, pertemuan yang ke-13 tentang parallel processing atau processing paralel, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang processing, itulah proses di mana melakukan instruksi atau interaksi atau sesuatu yang dikerjakan. Sedangkan paralel itu adalah orang yang bisa atau beberapa komponen yang bisa melakukan hal yang sama dalam waktu yang sama atau detik yang sama. Jadi kita bisa mengoperasikan sama-sama instruksi ya dengan satu aplikasi di beberapa komponen atau CPU. Jadi itu prosesnya. Nah, materi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini tidak terlalu panjang. Hanya kita yang bahas sih bagaimana gambaran processing paralel itu yang digunakan orang di dalam pendistribusian data ya. Nah, perlu kita memahami untuk sebagai untuk melakukan itu dibutuhkan namanya sebuah perangkat, yaitu software atau perangkat lunak, supaya setiap CPU atau orang yang mengendalikan atau pengguna CPU itu bisa melakukan proses distribusi secara paralel. Itu gambarannya. Ya. Sama ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan itu banyak tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan sesuai dengan bahasa pemrograman sekarang ya. Oke, kita share screen aja materi kita pada pagi hari ini. Oke, saya mengambil yang saya bagi ya, lebih singkat. Di sini dikatakan ya tentang parallel processing itu adalah di mana ya pengguna lebih dari satu komponen atau CPU ya dapat menjalankan sebuah program secara simultan atau bersamaan. Itu bagian dari paralel tadi. Jadi prosesnya adalah banyak CPU ya bisa menjalankan sebuah instruksi secara bersamaan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja atau performa komputasi itu. Komputasi paralel ya itu dibuat merupakan satu model atau teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan apa memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Jadi dimanfaatkanlah beberapa komputer atau bisa jalankan beberapa komputer secara bersamaan dalam melakukan distribusi tadi. Ya. Nah, seperti mana contohnya? Ya kita artinya dari satu misalnya sebuah offset diberikan kepada kita sebuah offset ya, di mana kita bisa melakukan itu hal yang bersamaan ya. Artinya begini, seorang kitanya atau seorang pengguna ya atau beberapa bisa satu bisa lebih bisa menggunakan website itu ya secara atau dalam hal ini misalnya pengisian datanya secara bersamaan ya. Nah, secara bersamaan ya tidak ada antrinya seperti itu. Nah, itu bagian dari paralel dan bisa juga misalnya satu CPU atau satu orang pengguna memberikan data terus bisa diterima semua CPU-CPU yang lain, yaitu pengguna-pengguna yang lain. Nah, itu kita katakan pengguna karena setiap orang yang melakukan distribusi tadi atau yang mengambil resource data atau resource data itu adalah pasti menggunakan namanya komponen atau CPU atau komputer atau kalau sekarang banyak juga Android ya, itu bagian dari komponen. Komponen itu apa? Komponen itu bisa CPU atau prosesor ya. Bisa juga prosesor dari Android kita, itulah bagian komponen untuk kita melakukan distribusi ya. Nah, ada dalam komputer paralel itu ada memerlukan beberapa hal ya. Pasti setidaknya adalah eh, algoritma ya. Algoritma terus algoritma apa yang digunakan supaya bisa melaksanakan pekerjaan itu secara paralel. Terus bahasa pemrogramannya itu tadi tergantung bisa Python dan lain sebagainya. Ada compiler lagi. Nah, pemrograman paralel itu
biasanya untuk memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu atau komputer satu atau tunggal, maupun bisa digunakan oleh banyak komputer seperti itu. Jadi pemrograman itu bisa secara tunggal yang tidak bisa dipublish ke umum atau digunakan banyak orang. Ada juga bisa digunakan khusus semua komponen atau banyak komputer lah seperti itu. Ini biasa juga sama dengan kalau model pendistribusiannya sama dengan client server ya. Banyak kliennya bisa menggunakan aplikasi yang sama ya, dan bisa melakukan interaksi atau pendistribusian. Nah, terus bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman itu, dalam pemrograman paralel ini ada namanya, ada dua item sini, ada MPI sama PPM ya. Jadi MPI ini adalah standar pemrograman yang memungkinkan pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Ini juga standar protokol yang digunakan untuk pemrograman paralel dan distribusi. Juga MV ini adalah bisa melakukan pertukaran pesan antar data atau antar proses dengan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Jadi model ini juga dapat diimplementasikan pada macam-macam platform ya, seperti memori. Kegunaannya apa? Untuk menukar pesan, menulis kode paralel secara portabel, mendapatkan performa yang lebih tinggi dalam pemrograman paralel, terus bisa menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan antara irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model tidak paralel. Yang kedua adalah bahasa pemrograman dalam paralel itu namanya PPM ya. PPM ini adalah paralel virtual machine ini adalah software untuk jaringan ya, software untuk jaringan. Ya, jadi kalau tunggal itu tadi biasanya hanya khusus pribadi ya, privat seperti itu. Ya, kalau jaringan kan PPM itu bisa digunakan umum, itu berbasis jaringan tadi. Ya, jaringan artinya jaringan luas ya. Kalau yang satu lagi bisa jaringan lokal. Nah, ini juga dirancang di mesin jaringan mesin Unix atau Windows yang heterogen yang digunakan sebagai proses operating tunggal. Dengan demikian, masalah komputasi yang besar dapat diselesaikan dengan biaya lebih efektif dengan menggunakan daya agregat dan memori banyak komputer. Perangkat lunak ini sangat portabel ya. Portabel, kode sumber yang tersedia bisa kita ambil dari situs ini. Nah, VPM ini memungkinkan pengguna untuk mengeksploitasi perangkat keras komputer yang ada untuk memecahkan masalah yang jauh lebih besar dengan biaya tambahan. Banyak situs di seluruh dunia menggunakan sekarang ya, banyak menggunakan VPM karena dia lebih baik secara umum ya, secara umum untuk memecahkan masalah ilmiah, industri dan medis. Ya, seperti itu. Juga VPM ini digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan pemrograman paralel ya, banyak seperti itu. Dan ini ya, VPM ini sudah banyak pengguna, bahkan 9.000 ya, di mana VPM menjadi acuan untuk standar de facto untuk komputasi distribusi di seluruh dunia. Nah, organisasi dari multiple prosesor ini terdiri dari ada single yang bisa dikatakan adalah SSD, ada single dalam SIMD, ada multi dalam MSD, dan ada juga di dalam MMD. Nah, apa perbedaan kedua ini atau beberapa item ini? Ya, coba kita lihat di sini. Ini sebelum ke sana kita melihat ada gambar organisasi ya di dalam sektor prosesor paralel. Jadi prosesor organisasi ini ada seperti bentuknya, ada single ya, artinya unit prosesor ini tidak bisa digunakan secara umum atau luas ya, hanya untuk instansi terkait seperti itu. Ya. Terus ada juga ini ada single atau CMD ini, contohnya ada vector prosesor, array prosesor, ada juga multi, ada namanya multiple instruction yaitu data stream,
Ya, di sana terbagi ada bisa melakukan sharing memori. Jadi orang sekarang sudah menggunakan ini dengan perkembangannya, sudah menggunakan ini hampir seluruh dunia dan sekarang ini seluruh dunia. Jadi puluhan ribu katanya sudah menggunakan ini. Ya, ada bisa melakukan memori, distribusi memori. Ya, contohnya apa? Klaster ya. Kalau distribusi memori contohnya klaster. Sharing memori ini ada berapa ini ya outputnya. Bisa melakukan symmetric multiprocessor, ada non-uniform memory access atau NUMA. Ya. Tapi ini penggunaan yang kedua ini hampir sama rata, tapi lebih sering kita lihat contoh-contoh symmetric multiprocessor ya dibandingkan non-uniform memory access. Tapi juga banyak pengguna yang hampir sama sih. Nah, ini gambaran arsitektur secara global ya. Itu kita hanya memahami aja ya. Gambaran arsitektur secara global dapat diamati pada gambar berikut. Kalau kita melihat gambar satu atau A ini arsitektur komputer SSD ini, kita melihat ada satu memori, ada prosesor, ada kontrol unit ini. Apanya? Artinya, misalnya dalam melakukan instruksi atau perintah, dia hanya dikelola satu memori, satu prosesor, dan CPU. Artinya kalau banyak perintah berarti harus dia antrian. Ya, antrian dulu, A dulu baru B dan C. Itu kalau kita berbasis arsitektur komputer SSD ini. Ya, itu dia. Nah, kita lihat lagi di B. Gambar B ini adalah arsitektur komputer SSD ini. Kita melihat beberapa di sini banyak memori, banyak CPU, dan satu output keluarannya. Artinya bisa dikeluarkan dikerjakan secara bersamaan, ya, tergantung berapa perintah itu, ya, dan dikeluarkan outputnya itu pada satu komponen. Ya. Nah, dan lain sebagainya juga seperti itu. Ada banyak memori dan banyak juga CPU. Memori, ada prosesornya, ada kontrolnya. Ya, di sini kita perlu lihat, nah, ada banyak memori yang ada banyak komponen atau CPU yang di prosesor yang sesuai dengan penggunanya dan banyak outputnya, si kontrol unitnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangan apa itu CU, ada PU, MM, dan PO ya. Masuk kita ke single interaction, single data stream SSD tadi. Ini penjelasan, ini tadi yang Bapak jelaskan ini adalah pemahaman Bapak. Cuma ini penjelasannya, yaitu ini single ini terdiri dari proses tunggal ya. Aliran instruksinya tunggal, itu tadi yang dikatakan di dalam SSD itu. Kenapa? Kenapa dia tunggal? Karena satu prosesor. Nah, satu prosesor, ya, satu memori, satu prosesor, satu sistem. Itu dia dikatakan tunggal. Ya. Dan juga perintah itu dilaksanakan atau dilakukan secara antrian kalau ada banyak perintah, prosesnya seperti itu. Karena dia berbasis tunggal. Nah, data juga disimpan di memori tunggal. Ada unit prosesornya. Contohnya ini apa? Ya. Contohnya ini ada unit satu, ada IMB3. Ini bentuk prosesornya yang digunakan dalam hal tunggal ini. Ya, ini bentuk perangkat atau prosesornya. Ada IMB360. Terus itu kalau dari SSD-nya. Kalau kita masuk ke SMD-nya itu ya terdapat lebih dari satu elemen, itu tadi Bapak katakan, prosesnya terlebih dari satu prosesan yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendalian yang sama. Ya, ada mesin tunggalnya, ada kendalinya dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya juga ada di ini ya. Terus ada multi ini ya, unit itu tergantung banyaknya perintah untuk diproses, yaitu bisa dilaksanakan sama-sama. Ya. Jadi itu dia data berapa berurutan, transaksional komputer dan lain sebagainya dan lain-lain ya. Ya itu
gambaran kalau komputasi tunggal dan komputasi paralel itu tunggal atau ini ya, bisa kita lihat kalau tunggal kan problemnya cuma digunakan satu mesin, kalau paralel itu secara bersamaan. Itu bedanya tadi. Apa itu paralel ya? Itu bisa melakukan sebuah perintah secara bersamaan di setiap prosesor. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, ya kalau tadi belajar lagi modulnya, ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri ini? Itu bagian dari proses secara paralel ya, atau komputasi paralel dalam pendistribusian data. Bisa kita menggunakannya, kita melaksanakan perintah atau instruksi di dalam banyak komponen secara bersama. Oke, ada yang mau tanya? Kalau tidak mau tanya, pelajari kembali ya modul kita di Classroom. Pelajari kembali itu. Jika mau tanya, silakan bertanya di Classroom. Saya kira video ini, Zoom kita ini, kita cukupkan sampai sini. Kalau nggak ada yang diskusikan atau ada yang mau didiskusikan yang berkaitan dengan pelajaran atau hal lain, sebelum masih banyak sih waktu, kita belum ada timing keluarnya. Belum ada keluar timingnya, sehingga saya kira waktu kita masih ada. Oke, kalau tidak ada, dengan menyingkat waktu, kita akhirilah materi kita ini pada siang hari ini. Silakan dipelajari kembali materinya. Oke. Oke ya, oke, kita akhiri. Selamat belajar kembali. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dibuat di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang siang lah ya. Oke, terima kasih. Siang, Pak.